Tidak semua orang, mohon maaf, ya sudah saya bilang ya, kelas kiai, ya kelas gus, kelas pendeta, kelas biku, saya yakin tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Ngitung paweling kaki satu palon pamongno swantara tapi uluk salam yo atur bagyo isuka nusantara. Salam mulia Mbah. Salam mulia ya. Mbah, nuwun sewu ini Mbah. Dulu dalam setiap saya menghadiri ke pengajian-pengajian, itu saya sering mendengar Mbah, bahwa seolah-olah itu setiap manusia itu seakan-akan bisa terhubung atau berkomunikasi dengan Tuhan Mbah. Kalau menurut Mbah itu, apakah memang bisa Mbah setiap manusia itu terhubung dengan Tuhan? Ngaten ya. Mbah. Om wilayah jati dukun ya jata dulu Nusantara tapi uluk salamu ya. Tapi uluk salamu ya Mbah. Pertanyaan yang bagus ya, yang dalam arti bagus itu termasuk menggelati hakikatnya hidup. Hakikatnya hidup yang saya maksud, saya juga dulu senang ngaji ya. Senang ngaji, atau kalau ada pengajian ya saya datang terus. Jadi seolah-olah umpamanya yang di atas panggung itu dalam menceramahkan renyah banget. Renyah lah, soalnya ibarat itu nggak ada tulang dan durinya, orang balung rine lah. Orang ngomong sampai dengan cara nonege. Makanya sekarang kan banyak tuh anak kecil Surwadan, iya kan, seolah-olah itu Tuhan itu sangat dekat dan seolah-olah mintalah kepada Allah, itu loh. Nah, kalau pendapat saya ini termasuk sembrono dalam mensiarkan kealohan, adanya kegaibannya Tuhan. Sebab Tuhan itu gaib, maha gaib. Yang namanya gaib itu adalah samubarang kang nyoto nanging datan wujud atau tidak berwujud, itulah gaib. Nah, berhubungan dengan atau berkomunikasi dengan hal yang tidak nyoto, hal yang nyata tapi tidak wujud. Nah, berhubungan dengan hal yang tidak wujud ini kan menurut saya tidak semua orang. Menurut saya tidak semua orang. Jadi kalau kelas kiai, pendeta, saya yakin seyakin-yakinnya hanya mampu bercerita Allah. Hanya mampu bercerita Tuhan. Dan urian-urian yang telah ada. Nyontoh dengan kata-kata yang telah ada. Menurutnya, kitab sucinya mungkin gitu loh. Namun pendapat saya boleh berpendapat, tidak ada kitab suci. Adanya ayat suci. Kalau ayat suci ada, namun kalau kitab suci kemungkinan besar tidak ada. Contoh, bagaimana kan suci yang mencetak saja karbit, pabrik, ya kan? Lalu di karbit dong, dan sebagainya gitu loh. Nah ini sudah menurut saya sudah menyalahi aturan atau menyalahgunakan atau tidak ngepasi dengan angger-anggernya kitab suci. Namun kalau ayat suci ada, saya boleh berpendapat. Bukan berarti saya itu menentang gitu loh. Itu kan saking mudahnya rebuk sehingga dikatakan kitab suci, umpamanya seperti itu loh. Ini pendapat saya kan. Namun yang ada itu ayat suci lah. Ayat tentunya mesti dihayati dan lalu dihajati. Siapa yang bisa menghayati dan menghajati, itulah nantinya niscaya akan yang berkomunikasi dengan Tuhan. Yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga tidak semua orang, mohon maaf, ya sudah saya bilang ya, kelas kiai, ya kelas gus, kelas pendeta,
Kelas B ku saya yakin tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Saya boleh mengatakan demikian kan boleh, ya kan? Yeah. Karena di situ mohon maaf kalau bercerita Tuhan itu banyak, tapi yang mengenal Tuhan itu jarang. Ini mengenal loh ya. Yeah. Lah apalagi dikenali. Ya kan repot. Nah, ini sebuah rujukan. Jadi rata-rata orang sekarang itu ngibadat, beribadat lah. Itu kan harus pakai rasa. Mengenali nggak rasa? Rasa tata lahir, asin, manis, ya kan? Lalu asam, lalu dan sebagainya, pahit dan sebagainya itu di antar rasa. Nah, lalu mengenal rasa pangrasa. Lalu mengenal lagi rasa rumangsa. Nah, kalau tidak mengenal ini, ya niscaya itu masih pada tahap belum bisa berkomunikasi, masih sangat jauh untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu siapa yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Tentunya jalmo pilih yang melalui fase dari syariat, lalu kepada tarekat, lalu kepada hakikat, lalu kepada ma'rifatullah. Nah, kalau cerita makrifat banyak sekali. Mohon maaf kalau sekarang kan banyak tuh yang namanya kalau saya boleh berkata sedikit ya, itu kalau aliran-aliran yang seperti torekoh gitu kan, ya torekoh yang namanya gurunya itu mursyid dan sebagainya. Saya yakin belum bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya itu paling bedah ayat. Menurut saya, kalau istilah bedah buku kan kurang sopan ya. Bedah ayat, lalu menceritakan kepada santri atau kepada cantrik. Namun untuk bisa berkomunikasi, saya yakin satu negara belum tentu ada satu. Ya, komunikasi dengan Tuhan loh, mahal banget itulah. Namun sekarang kelirunya yang saya kadang itu nggak ngeh, anak kecil sudah seolah-olah disuruh, seolah-olah saya nggak mengatakan disuruh, mintalah kepada Allah, mintalah kepada Tuhan, mintalah. Lah ini kan ada sebuah kandungan nista, lalu ada kandungan nistip. Sudah nista ditambah nistip, ya kan? Artinya nista dan nistip, mengajari anak nista dan nistip. Artinya begini, tidaklah kamu itu meminta, pasti kamu akan diberi. Pasti lagi. Ya, makanya saya sering mengatakan bahwa kamu jangan berpikir kaya. Kamu berpikir bagaimana dirimu sejahtera. Kalaupun kaya itu adalah sebuah bonus kalau menurut saya. Kok tahu-tahu saya dapat sandungan rezeki yang tidak diduga-duga, dikasih orang atau dapat untung apa lah, ini berarti bisa menjadi kaya, itu berarti bonus. Namun sejahterakan dirimu, nanti ayem tentrem itu yang akan bisa menuntun kepada rasa rumangsa. Ini baru pada rasa rumangsa loh ya, menghayati hidup, ya kan, menghayati hidup dan lalu menghayati hidup. Lah kalau tahapan sampai berbicara dengan Tuhan atau berkomunikasi dengan Tuhan itu mesti melalui tapa brata atau halwat. Kanjeng Nabi Muhammad tidak mungkin akan bisa berkomunikasi dengan Tuhan manakala tidak melakoni tapa di gua roh, ya kan? Hiro, ya kan? Jelas itu. Arti hi itu apa? Roh, jabarkan sendiri lah. Saya nggak perlu mengatakan yang namanya tapa itu. Topo tapas panas hanikso badan. Mangreh sariro supaya pepergawa nepsune. Nah, ini kan sudah, ini tahapan yang harus dilalui manakala akan berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan. Dan lalu Tuhan pun tidak langsung. Nggak mungkin dong Tuhan mohon maaf itu akan mengenali darah kita. Sudah sangat menjijikan, di dalam tubuh kita ada apanya. Pikir sendirilah, ya kan? Ada odol, cara kasarnya kan seperti itu. Odol itu bukan sikat gigi, tapi odol lah, usus-usus yang berisi kotoran. Ya menjijikan banget. Makanya kalau dalam pewayangan itu yang namanya munggah ing kayangan jungring saloko itu harus salin salogo. Nah, salin salogo yang termaksud di sini adalah kalau dalam ilmu Jawa itu adalah ngerogo sukmo. Bukan ngerogo rok, itu bukan, tapi ngerogo sukmo. Rogo ada di sini, sukmanya itu pergi. Sukma itu dikawal rasa. Nah, rasa ini untuk merekam. Makanya ketika setiap manusia itu mimpi, pasti akan ingat.
Karena mimpi itu adalah pertemuan sukma, ya, sukma dikawal oleh rasa, sehingga ketika sukmanya kembali dikawal oleh rasa, rasa akan menceritakan, bisa menceritakan rekam rasanya kepada raga. Raga terus bil lisan atau bil khaulia itu mengatakan kepada saudara atau teman gitu. Wah, tadi malam saya mimpi ini. Oh, saya takut banget. Nah, ini kasus nyata. Jadi menurut saya Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, terserahlah cara mengatakannya, itu saya meyakini hanya akan berbicara dengan para rasul. Ya, Tuhan itu hanya akan berkomunikasi dengan para rasul. Badhe ngendika namung kalian para rasul. Nah, rasul yang dikatakan dalam diyakini oleh saya, yo rasul, yo rasane ing pangeran. Nah, sekali lagi nih, yo rasul, artinya akan menjadi rasul itu harus mana rasa. Yo rasul, yo rasane pangeran. Nah, kalau sudah rasul tentu bisa merasakan rasaning pangeran. Rasaning pangeran yang pokok adalah Rahman dan Rahim. Makanya ketika ada orang bertanya ke saya, umpamanya Mas Budi, itu kok nggak pernah sholat tapi rezekinya lancar lah. Nah, karena apa? Yang namanya maling saja dikasih rezeki. Ya kan? Namun Rahim itu hanya untuk orang-orang tertentu. Di antara yang paling bisa mendapat Rahimnya Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pasti Rasul. Rasul ini adalah orang yang sangat terpilih. Lah Rasul, di atas Rasul masih ada Rasul lagi. Artinya kalau kita menengok kepada sebuah nubuat ya atau sebuah ramalan, kelak akan ada Rasul akhir zaman. Nah, karena apa? Cerita Nabi katanya udah ditutup ya, Nabi penutup. Kalau istilah wayang ya dewa penutup, Wisageni itu dewa penutup. Jadi saya meyakini Mas Budi, janganlah kita terlalu latah dalam memberikan ceramah-ceramah ketuhanan manakala tidak disertai dengan pemahaman. Ya, setelah disertai dengan pemahaman itu, ini loh Allah itu melalui ini, dan itu saya yakin tidak mungkin akan didapat dari kitab-kitab terdahulu. Ya, makanya kalau di Jawa itu nggak ada kitab, adanya itu weda, adanya itu serat. Ya namanya serat kan, serat jiwa kan ada. Iya kan? Serat itu ya catatan, menyerat. Nah, jadi tersirat bukan tersurat kan seperti itu lah. Lalu serat jiwa ini artinya yang bisa membaca itu adalah seratan, bukan ya buku lah. Kalau buku kan hanya ya sama juga lah, itu ulah keridaning lahir, dudu ulah keridaning batin. Jadi intinya Tuhan itu hanya akan bisa mengenali kepada Rasulullah, itu pun kadang-kadang melalui malaikat, itu pun kalau di Jawa itu ya melalui dewa, ya kan? Nah, kalau tahapan masih perdukunan ya paling mendapat petunjuk atau mendapat mimpi dari leluhur gitu loh, atau mungkin dari jin atau dari penghuni ibaratnya ala Slodoyo gitu loh, dan sebagainya lah. Ini sebuah pemahaman. Jadi intinya saya menyampaikan bahwasanya yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu adalah para rasul. Rasul itu kan pasti bisa berkata-kata atau berkomunikasi dengan Tuhan. Saya rasa demikian. Nuhun sewu, Mbah. Dari wedarane panjenengan itu kan dapat saya tarik kesimpulan bahwa tidak setiap orang itu bisa mengenal dengan Tuhannya. Nah, apakah di zaman ini, pertanyaan saya, Mbak, ada seorang utusannya atau kekasihnya, Mbak, yang hidup di zaman ini? Ya ada, tapi ya pasti petang. Bersembunyi begitu. Ya bersembunyi, nggak mungkin akan terang-terangan. Sebab kalau orang sudah mengenali Tuhan atau sudah bisa berkomunikasi dengan Tuhan, itu sudah tidak gumunan. Tidak gumun dengan orang kaya. Ada penceramah yang kondang ya tertawalah, ya kan? Nah, artinya begini, goblok temen kamu, hei Gus kamu bapaknya terima di Lombok jadi penceramah, ya jelas nggak itu? Bodoh temen kamu, hei Pak Prabowo umpamanya atau Pak Jokowi, kok hidup cuma ditipu cara kata dikelabui oleh menjadi
seorang presiden. Artinya begini, orang yang kelas Rasulullah, kelas Rasul gitu ya, kan ada tuh cerita yang bahwasanya dunia inilah sarabangke. Nah, dalam memimpin sehingga tidak korup sekarang gitu loh, tidak korupsi lah intinya. Jadi di situ pasti orang ini bersembunyi dan akan menyembunyikan imannya, dan akan menyembunyikan ilmunya, dan akan menyembunyikan semuanya. Karena apa? Di depan Allah, di depan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Paham nggak ini? Untuk yang hidup punya Alphard, punya apa ya, ini saya tidak akan demikian. Artinya begini, saya menyampaikan, sekarang kan nggak pantas, pejabat bukan. Ya kan? Di desa-desa ini saya melihat tuh, rumahnya bagusnya setengah mati, mobilnya itu Alphard, lah setelah ditelisik, paling-paling jadi bakul jamu. Ini kan nggak ngukur. Benar nggak? Nah, lalu malah rentenir umpamanya. Ini kan sudah nggak ngukur lah. Kelas Rasul itu ya pasti akan menyembunyikan ilmunya, akan menyembunyikan segalanya, kebisaannya. Ibaratnya, ya makanya hati-hati saja dengan orang kaum-kaum yang demikian. Namun kemarahan Allah juga kemarahan Rasul. Kemarahan Rasul juga kemarahan Allah, begitu loh. Artinya kan sebagian sekarang ada yang mengatakan, jadi murkanya Allah berada di kedua orang tua. Nah, lalu bagaimana orang tua yang membunuh anak? Apakah ini pasti? Namun kalau sejarah Rasul, niscaya adalah utusan yang mengubah keadaan. Nah, kira-kira zaman sekarang yang saya maksud perlu dirubah nggak? Perlu banget, Mbak. Sangat kan? Sangat kalau kata Bung Karno adalah membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Nah, orang yang seperti ini nih pasti tersembunyi. Tapi dia punya amunisi, bisa paham ya? Amunisi yang mohon maaf yang bisa menggetarkan dunia manakala ini sudah kepepet. Sebab sesuatu bisa dilaksanakan yang batil menjadi yang hak kalau istilah Pak Kiai, manakala emergensi lah. Ketika belum emergensi ya masih ya mungkin masih pertimbangan. Karena apa? Ketika segala sesuatu tidak dalam emergensi yang hak mohon maaf semaafnya. Ketika saya menghendaki moga-moga tsunami, kira-kira dosa nggak ini? Dosa, Mbak. Ya kan? Kalau istilah itu dosa, kalau istilah saya ora ilo, kan ora ilo. Nah, otomatis menghindari ora ilo. Namun ora ilok ini menjadi ilok manakala sudah terdesak, manakala sudah emergensi. Jadi emergensinya seperti apa? Nanti ada yang bertanya lagi ya. Nanti manakala mohon maaf semaaf-maafnya sudah mungkin terjadi revolusi secara fisik ya, lalu sudah tidak bisa ketahan hatinya melihat penderitaan baik secara fisik maupun non fisik sudah terjadi revolusi. Itu nanti seiring dengan doanya ya, seiring dengan tolongsonya, seiring dia yang tidak ingin marah tapi tahu-tahu dia marah, niscaya akan berubah saat, niscaya akan berubah saat. Dan ini pernah dialami oleh seseorang yang saya menyaksikan sendiri. Bukan berarti saya menganggap orang itu adalah Rasul, bukan. Namun niscaya orang itu adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Saya menganggapnya begitu. Ketika beliau ini marah, taruhlah alam pun ikut marah gitu loh. Lah ini sesuatu kan pernah ada cerita tuh yang namanya Kanjeng Nabi Muhammad kalau hanya sekedar harta, jabal kan gunung artinya ya katanya. Jabal ini aku ciptakan menjadi malaikat menawari seperti itu kan sudah. Oh enggak, bukan itu. Saya di sini adalah sebagai penyambung lidah Tuhan lah. Intinya saya menyampaikan gitu loh. Saya memberikan tuntunan begitu. Bukan itulah. Ini kasus nyata yang pernah diceritakan. Namun cerita hanya pada menurut saya kan saya boleh hanya sekedar cerita saja. Namun tidak mau melakoni. Jadi intinya wong sing iki pada wedi kencotan. Mbak. Paham kan? Paham. Wong siki pada wedi diarani ora sugih. Ora duwe apa-apa, ngakune apa-apa duwe. Nah, ini yang ini sudah mendekati cara kasar itu orang-orang ibaratnya menurut saya orang-orang yang kategori sampah dunia, tidak ada gunanya sama sekali. Namun ya mungkin para yang rasul-rasul ini, para rasul yang saya maksud ini masih berupaya untuk menyampaikan karena sesuai dengan cerita ini adalah tujuan ini adalah memberikan keterangan, bukan ibaratnya menghabisi dia, biarin saja gitu loh. Namun kalau terdesak ya apa boleh buat, saya rasa demikian Mas Budi. Matur nembah nuwun Mbah, pedanan jenengan itu sungguh luar biasa menurut saya Mbah.
Salam mulia, Mbak. Salam mulia.